Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama Rizky Triwahyuni dengan NIM 20330727. Adapun teman saya yaitu Winda Eka Putri Lestari dengan NIM 20330729. Suci Eliati dengan NIM 20330730, Cynthia Oktaviani dengan NIM 20330731, yang terakhir yaitu ada Yuni Muktiwibowo dengan NIM 20330732. Kami di sini akan memaparkan tentang pengukuran distribusi ukuran partikel dari serbuk klorpeniramin maleat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa alat-alat praktikum yang digunakan pada saat praktikum beserta dengan fungsi dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu ada jas laboratorium, fungsinya untuk melindungi dari percikan zat kimia. Cara kerjanya dipakai jas laboratorium, kemudian dikancingkan satu persatu dan bagian tangan jangan dilipat untuk menghindari terkenanya percikan zat kimia. Lanjut. Selanjutnya ada masker, fungsinya untuk melindungi bagian hidung dan mulut. Cara kerjanya dipakai masker bagian hidung dan mulut agar terhindar dari bahan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu ada shower cap, fungsinya yaitu untuk melindungi bagian kepala dan cara kerjanya cukup dimasukkan kepala ke dalam shower cap. Selanjutnya yang keempat ada handscoon, fungsinya untuk melindungi bagian tangan agar tidak terkena zat kimia yang berbahaya. Cara kerjanya yaitu dimasukkan bagian tangan ke dalam handscoon. Yang kelima, timbangan analitik. Fungsinya yaitu untuk menimbang bahan. Cara kerjanya yaitu dinyalakan dan tekan tombol tab, kemudian letakkan kertas perkamen dan bahan di atasnya. Yang keenam, terdapat kertas perkamen. Fungsinya untuk meletakkan bahan. Cara kerjanya yaitu diambil bahan yang berbentuk serbuk, kemudian letakkan di atas kertas perkamen. Dan yang terakhir ada sieving analyzer, fungsinya untuk analisa ayak. Cara kerjanya, ayakan disusun dengan lubang ayakan besar hingga kecil dari atas sampai bawah secara berurutan. Kemudian bahan dimasukkan ke dalam ayakan paling atas dan nyalakan mesin vibrator. Dan di sini ada prosedurnya. Yang pertama, disetarakan timbangan dengan menggunakan cawan. Yang kedua, ditimbang bahan sebanyak 100 gram. Ketiga, dilonggarkan pengait pada mesin ayakan. Keempat, kemudian membuka tutup pada mesin ayakan. Setelah itu, bahan yang telah ditimbang 100 gram dituangkan dan dimasukkan pada ayakan paling atas, yaitu mes 12. 5. Setelah itu menutup kembali penutup mesin ayakan dan putar atau kencangkan kembali pengait pada mesin ayakan. Selanjutnya, yang keenam, kemudian pastikan pengait sudah terkunci dengan kencang dan nomor mes telah berurutan yaitu dari nomor mes terkecil hingga terbesar. Lalu diatur tombol powernya dengan waktu yang sesuai pada prosedur dan menunggu hingga kisaran waktunya 5-10 menit. Setelah itu ditekan tombol stop lalu melonggarkan kembali mesin pengayak dan dibuka kembali tutup pada mesin pengayak. Kemudian mengangkat semua pengayak dari mesin pengayak lalu menimbang massa serbuk yang tertahan pada masing-masing nomor mes ayakan, gunakan kuas untuk membersihkannya. Setelah itu akan diperoleh massa serbuk yang tertahan pada setiap nomor mes yang telah ditimbang kembali. Kemudian dihitung untuk mendapatkan hasilnya. Next. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada pengukuran distribusi ukuran partikel, perhitungannya menggunakan rumus yaitu persen mes sama dengan bobot serbuk pada mes dibagi total keseluruhan bobot serbuk dikali 100%. Dengan persyaratannya, serbuk dikatakan baik jika kurvanya mengikuti distribusi normal dan presentase Fines-nya serbuk pada wadah mes adalah 15-30%. Next. Kemudian ada hasil perhitungan distribusi ukuran partikel.
Untuk MES 12 dengan berat 2,88 didapatkan hasil persentase yaitu 2,88%. Untuk MES 14 dengan berat 1,75 gram didapatkan hasil persentase yaitu 1,75%. Terus kemudian ada MES 16. Kemudian ada MES 16 dengan berat 4,89 dia dapatkan hasil 4,89%. MES 18 dengan berat 27,45 didapatkan hasil 27,45%. Kemudian ada MES 20 dengan berat 39,6 didapatkan hasil 39,6%. Lalu wadah dengan berat 23,17 didapat hasil 23,17%. Untuk total didapat dengan berat 99,74 gram dengan hasil 99,74%. Next. Untuk tabel distribusi ukuran partikel didapatkan grafik seperti ini. Next. Pembahasan bahwa CTM yang pertama, pada ayakan MES nomor 12 memiliki bobot serbuk 2,88 gram dan dalam persen yaitu 2,88%. Yang kedua, pada ayakan MES nomor 14 memiliki bobot serbuk 1,75 gram dan dalam persen yaitu 1,75%. Yang ketiga, pada ayakan MES nomor 16 memiliki bobot serbuk 4,89 gram dan dalam persen yaitu 4,89%. Yang kelima, pada ayakan MES nomor 18 memiliki bobot serbuk 27,45 gram dan dalam persen yaitu 27,45%. Next. Kemudian pada ayakan MES nomor 20 memiliki bobot serbuk 39,6 gram dan dalam persen yaitu 39,6%. Kemudian pada wadah memiliki bobot serbuk 23,17 gram dan dalam persen yaitu 23,17%. Kemudian total seluruh serbuk yaitu 99,74 gram dan dalam persen yaitu 99,74%. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.